Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan mengenal fungsi-fungsi dari menu WordPress itu sendiri. Ini adalah dashboard WordPress. Setelah teman-teman menginstal WordPress, nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini ada beberapa menu, mungkin untuk yang masih pemula atau baru saja install dan ingin belajar, itu kan masih bingung ya apa saja fungsi-fungsinya. Nah, di sini saya akan jelaskan secara detail. Ya, saya akan usahakan detail, tapi kalau misalkan nanti ada yang kelewat, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke. Nah, yang pertama itu adalah home ya. Di sini ada dashboard, menunya, kemudian sub menunya itu adalah home. Jadi home ini adalah semua informasi yang bisa kita akses secara cepat. Ini misalkan informasi kesehatan situs, kemudian di sini informasi jumlah postingan, jumlah halaman, kemudian jumlah komen, kemudian kita pakai tema apa, dan juga versi WordPress-nya itu pakai versi yang berapa. Ini cuma informasi. Kemudian ini quick draft. Quick draft ini kalau misalkan kita punya ide mau buat postingan, itu kita bisa buat dulu draftnya di sini. Title, konten. Karena kalau kita buat melalui post ini kan terlalu lama ya. Nanti keburu misalkan idenya hilang atau ya kurang efisien. Jadi misalkan saya punya ide mau buat konten untuk blog ini atau artikel ini, itu bisa. Misalkan untuk artikel cara membuat website company profile gitu ya. Nah, ini langsung ditulis nih. Langsung ditulis, nanti kontennya ini misalkan berisi tutorial lengkap dan penjelasan detail seputar cara buat web company profile. Nah, ini misalkan kayak gini. Kemudian kalau misalkan sudah, bisa teman-teman save draft. Tuh, udah ya. Nanti kita cek bagian menu post. Sekarang kita lanjut dulu. Untuk activity, ini semua aktivitas yang sudah kita jalankan. Ini misalkan kita refresh. Tuh, ya. Kemudian untuk WordPress event dan news, ini lebih kepada informasi dari luar. Ini eventnya WordPress dan juga berita seputar WordPress. Ya, kalau misalkan teman-teman nggak pengen menampilkan ini semua, bisa di hide di sini. Jadi ini kan ada icon ya. Nah, ini misalkan kurang besar, saya perbesar dulu. Tuh. Oke. Nah, ini kan ada screen option di sini. Nah, ini teman-teman bisa klik, nanti muncul checklist di sini. Nah, kalau saya nggak pengen ada event, nggak pengen ada informasi event gitu ya. Ini bisa di-uncheck nih. Saya nggak pengen ada informasi activity, saya uncheck. Kemudian saya nggak pengen ada informasi misalkan at a glance ini tuh. Ya, jadi nanti cuma ada informasi kesehatan situs dan juga quick draft. Nah, kayak gini. Ini lebih bersih ya. Kemudian untuk yang sub menu update, ini adalah informasi semua tema ataupun plugin yang perlu diupdate. Nanti kalau misalkan dalam waktu 1 bulan kita nggak buka website kita, itu biasanya ada beberapa update di sini yang perlu kita update. Kalau sekarang ini sudah up to date, teman-teman. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk menu selanjutnya, ini adalah menu post. Jadi menu post ini adalah menu untuk membuat postingan atau blog. Kalau all post ini untuk menampilkan semua postingan yang sudah kita buat, baik itu bentuknya draft atau yang sudah publish. Di sini untuk filter-filternya yang sudah publish itu ini. Kemudian untuk draftnya itu ini. Ya, kalau kita buat website pertama kali atau install WordPress pertama kali, itu biasanya langsung tertulis ya atau sudah include untuk postingan pertama itu hello world seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa hapus nih. Ya, hapus. Jadi tampilannya itu seperti ini. Kemudian bagaimana cara membuat postingan? Itu klik add post di sini. Ya. Tuh, nanti tampilannya seperti ini. Tuh, ini untuk membuat judul. Ya, ini untuk isi kontennya. Oke ya.
Kemudian untuk masalah yang lain seperti ini status, draft, kemudian untuk publish, ini kapan mau dipublish, kemudian Slack-nya, ini untuk URL-nya, kemudian autornya, ya. Lalu ada template-nya ini udah benar single post. Kemudian untuk kategorinya ini apa? Nanti akan kita bahas masalah kategori dan juga tag. Oke ya, kalau misalkan sudah, ini fitur image juga perlu diisi untuk thumbnail. Kalau sudah bisa di save draft atau di publish. Kayak gitu. Tuh, nanti langsung nambah seperti ini. Ini untuk postingan, teman-teman. Kemudian lanjut untuk kategori. Kalau kita lihat di kategori, ini adalah kategori itu untuk membuat seperti folder, ya. Jadi ya kategori postingan gitu. Misalkan artikel wisata atau artikel seputar hosting gitu ya. Jadi nanti kita isi hosting nih semua postingannya. Kemudian misalkan seputar coding. Nah, nanti isi artikelnya ini seputar coding juga. Kemudian untuk tags ini lebih ke, jadi di dalam satu kategori itu bisa banyak tags. Artinya atau dalam satu artikel itu kan biasanya cuma satu kategori ya. Tapi kalau untuk tags ini bisa banyak, bisa multiple. Jadi lebih ke misalkan kalau berita sepak bola itu kan kategorinya sepak bola. Tapi kalau di tagsnya itu ada, kalau misalkan beritanya itu olahraga, maka kategorinya itu kan olahraga ya. Tapi tagnya itu ada sepak bola, ada volley, ada basket kayak gitu. Contoh kayak gini. Misalkan kita punya kategori coding, kemudian tagsnya itu misalkan bisa PHP, ya. Kemudian bisa JavaScript, ya. Kemudian ada Go dan yang lainnya. Tuh, ada Golang dan yang lainnya. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa membuat banyak tags di dalam satu artikel atau satu postingan. Tapi kalau kategori itu kan bisa hanya satu kategori saja. Ini lebih kepada pengelompokan sih, jadi selera. Mau pakai kategori saja tanpa pakai tags atau mau pakai tags itu juga bebas. Kemudian selanjutnya untuk media, ini adalah tempat untuk kita menyimpan file, foto, video, atau file PDF dan yang lainnya. Ini teman-teman bisa menambahkan di sini, bisa pilih langsung filenya ataupun bisa di drag and drop ke sini juga bisa. Ya. Ini untuk fokus di media library, ini fokus untuk menyimpan semua file apapun bentuknya. Baik itu foto, video, template ya, ebook, PDF dan yang lainnya. Ini bisa disimpan di media library di sini. Kemudian untuk page, nah ini bedanya dengan post adalah kalau page ini dia biasanya hanya diubah sesekali gitu ya. Contoh halaman home, kemudian halaman tentang kami, halaman kontak kayak gitu. Tapi kalau untuk postingan ini kan lebih kepada artikel atau berita. Artikel atau berita. Tapi kalau page ini adalah untuk hal-hal atau halaman yang jarang kita update ya. Kemudian ini udah paham ya harusnya ya untuk postingan dan juga page. Kemudian untuk komen ini semua komen yang nanti masuk itu masuknya di sini, komen di artikel biasanya. Kemudian untuk appearance ini untuk temanya. Ini lebih ke tema yang ingin kita install. Kalau add tema ini menambahkan temanya. Kita juga bisa mengupload tema. Ya, ini bisa kita pilih tema yang kita inginkan. Cara menginstalnya itu tinggal kita pilih temanya, kemudian kita install di sini. Ya, kita install, kemudian kalau sudah kita aktifkan. Tuh, langsung ya, langsung aktif ya. Nanti tampilan bawahnya itu nanti menyesuaikan jenis tema yang kita install. Kalau tadi kan cuma editor ya, kalau sekarang ada banyak karena kita menggunakan tema
Astra. Kemudian lanjut untuk plugin. Jadi kita nggak akan bahas tema Astranya karena itu sudah beda pembahasan. Kemudian untuk plugin, jadi plugin ini adalah tempat untuk kita menginstal tools ya. Jadi plugin itu ibaratnya seperti tools untuk membuat fitur-fitur atau mengupdate fitur-fitur baru di WordPress kita. Ya, jadi kita misalkan mau buat website toko online ya kita pakai WooCommerce. Tuh WooCommerce. Ya. WooCommerce. Nah, ini kita pakai WooCommerce. Caranya tinggal kita install nih. Tuh. Kita install, kemudian kalau sudah tinggal kita aktifkan. Kayak gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau butuh untuk plugin SEO itu juga bisa. Ini kita skip. Ini kita kembali dulu. Oke, kayak gitu teman-teman. Ya, setelah kita install nanti muncul di sini. Selanjutnya untuk user. Jadi user atau pengguna ini adalah halaman ataupun menu untuk kita melihat semua pengguna website kita. Ya, baik itu sebagai admin, kemudian nanti misalkan sebagai subscriber ya, atau user biasa, atau editor, atau yang lainnya. Jadi nanti role-nya itu ada banyak. Tuh, mana ini? Oh, ini role-nya. Jadi role-nya itu ada administrator, kemudian editor, author, kontributor, subscriber, customer, dan juga shop manager. Shop manager ini ada karena kita pakai WooCommerce ya. Jadi nanti otomatis muncul seperti ini. Di sini tinggal teman-teman isi, ini wajib diisi untuk username, email ya. Kalau bisa semua diisi kecuali website. Kemudian tinggal di generate passwordnya. Ya. Kalau bisa ini dikasih tambahan ya, misalkan Dedi. Tuh. Jadi nggak betul-betul pure kita pakai yang hasil generate, tapi kita kasih tambahan sendiri supaya lebih unik. Oke, lanjut untuk tools ini lebih ke untuk kita mengimport, untuk kita mengekspor data di website kita. Kemudian untuk setting, nah ini termasuk penting teman-teman. Untuk general setting ini teman-teman harus isi bagian set title, kemudian set icon, ini untuk web icon di sini di bagian tab browser ya di sini. Kemudian apalagi nih? Oh, time zone ini juga perlu diganti. Kemudian untuk date format saya biasanya pakai ini. Lalu untuk time format saya biasanya pakai ini 24 jam. Kemudian kita simpan. Lalu untuk readingnya ini pastikan sesuai ya. Kemudian untuk permaling saya pakai ini postname. Jadi silakan teman-teman ganti untuk permalingnya itu diganti ke postname. Ini menurut saya hal yang wajib teman-teman. Karena kalau kita pakai postname ini lebih ke SEO friendly ya. Oke, kayak gitu untuk pengenalan fungsi-fungsi menunya, fungsi-fungsi menu di dashboard WordPress. Nah, kenapa ini di bagian home-nya itu ada tambahan WooCommerce? Karena kita tadi pakai WooCommerce. Kalau misalkan kita uninstall, jadi ini ada tambahan menu ya, itu menu dari plugin. Kalau kita deactivate, maka nanti akan hilang. Tuh, hilang ya. Oke, sip. Kayak gitu teman-teman untuk video kali ini, untuk fungsi-fungsi menu di dashboard WordPress. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, itu silahkan tanya di kolom komentar. Kalau misalkan ada kesalahan saya dalam menyampaikan atau ada yang kurang gitu ya. Kalau misalkan ada yang kurang, itu silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian untuk teman-teman yang ingin mendapatkan info terbaru dari saya, baik itu video YouTube terbaru atau blog ataupun yang lainnya, itu silakan diisi email dan juga nama di sini di website saya dedinugroho.com. Kayak gitu, kemudian bisa dilihat di sini untuk produk, tutorial dan juga blog saya ya. Dan juga kalau misalkan pengen join grup ini juga bisa. Ya, grup WhatsApp. Walaupun memang
untuk akhir-akhir ini kurang terlalu update ya, tapi nggak masalah. Kayak gitu teman-teman untuk video kali ini ya. Ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.